Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat isya sekaligus jamaah salat tarawih yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menceritakan profil dari Luqman Al-Hakim, seorang budak berkulit hitam, tetapi kisah dan namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan dijadikan salah satu nama dari nama-nama surah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah satu kisah hikmah yang diriwayatkan dari Luqmanul Hakim. Suatu ketika tuan dari Luqman memerintahkan kepada Luqman untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian sang tuan pun memerintahkan kepada Luqman untuk memberikan dua bagian tubuh dari kambing itu yang paling bagus. Ya, jadi tuannya mengatakan, sebagaimana dalam tafsir tersebut itu dikatakan, akhrij atyaba mudghataini min hadhihi syah, berikan kepadaku dua bagian yang terbaik dari kambing itu. Maka Luqman memberikan kepada tuannya al-qalba wal lisan. Luqman mengambil hati dan mengambil lidah dari kambing itu dan diberikan kepada tuannya. Para jamaah sekalian, tidak selang beberapa lama perintah itu diulangi kembali oleh tuannya. Idbah hadhihi syah, wahai Luqman, sembelih kambing ini. Wa akhrij akhbatha mudghataini min hadhihi syah, dan tuannya berkata, berikan kepadaku dua bagian yang paling jelek, akhbath mudghatain, yang paling jelek, dua bagian tubuh dari kambing itu yang paling jelek, berikan kepadaku. Maka para jamaah sekalian, kemudian Luqman mengambil hati dan mengambil lidah dari kambing itu dan dia serahkan kepada tuannya. Maka sang tuan pun bertanya kepada Luqman, wahai Luqman, ketika aku meminta kepadamu dua bagian tubuh dari kambing itu yang paling baik, engkau berikan kepadaku hati dan lisan, hati dan lidah. Maka kenapa ketika aku meminta kepadamu dua bagian yang paling jelek dari kambing itu, engkau juga memberikan dua benda yang sama? Maka dengan penuh hikmah Luqman mengatakan, dua benda ini kalau baik, maka yang lain akan baik. Tapi kalau dua-duanya ini jelek, maka yang lain akan jelek. Para jamaah sekalian, dalam kisah yang lain disebutkan dalam kitab Al-Istidkar, suatu ketika datanglah rombongan dari negeri Hijaz.
Hijaz itu kalau sekarang adalah Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Datang menghadap kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Kita kenal Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal dengan keadilannya. Rombongan ini datang untuk memberikan ucapan selamat kepada Amirul Mukminin yang baru saja dibaiat. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tampillah menjadi juru bicara rombongan dari Hijaz ini seorang anak yang masih berusia sangat muda sekali. Jadi juru bicaranya, jubirnya ini seorang anak muda yang masih berusia sangat muda sekali. Maka ketika melihat itu, yang tampil seorang anak yang masih berusia sangat muda, sangat belia, maka Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mengatakan, liyatakallam man huwa asannu minka. Hendaklah yang berbicara di depanku orang yang lebih tua dari engkau, wahai anak muda. Maka para jamaah sekalian, anak muda itu pun kemudian membalas ucapan Amirul Mukminin. Ya, kira-kira kalau sekarang seperti seorang presiden. Anak muda ini mengatakan di hadapan Amirul Mukminin, aslahakallah ya Amirul Mukminin. Semoga Allah membetulkan sikapmu, wahai Amirul Mukminin. Semoga Allah meluruskan sikapmu, wahai Amirul Mukminin. Innamal mar'u bi asgharaihi. Seseorang itu dinilai dari dua benda kecil, bi asgharaihi. Dua benda kecil yang ada pada tubuhnya. Saya ulangi. Nilai seseorang itu, kata anak muda itu, innamal mar'u bi asgharaihi. Sesungguhnya nilai seseorang itu ditentukan oleh dua benda kecil yang ada pada tubuhnya. Qalbihi wa lisanihi. Hatinya dan lidahnya. Fa idza manahallahu 'abdan lisanan natiqa wa qalban hafiza istahaqqal kalam. Wahai Amirul Mukminin, kalau seorang anak manusia telah diberikan oleh Allah lidah yang mampu memilih kata-kata yang baik, lisanan natiqa wa qalban hafiza, dan hati yang dapat menjaga perkataan itu, istahaqqal kalam, maka tidak perlu lihat usianya, dia sudah berhak untuk menyampaikan sesuatu. Wahai Amirul Mukminin, idza kana al-amru bis-sin, kalau pantas dan tidaknya, ukuran kepantasan itu ditentukan oleh usia. Kalau ukuran kepantasan itu ditentukan oleh usia, lakana huwa man aula bi majlisika minka. Mohon maaf wahai Amirul Mukminin, kalau persoalan pantas dan tidak pantas itu ditentukan oleh usia, oleh umur seseorang, maka sesungguhnya ada orang yang lebih berhak menduduki posisimu daripada engkau saat ini. Para jamaah sekalian, dari kisah ini pelajaran yang paling penting yang bisa kita petik adalah bahwa nilai kita, value kita ada pada dua benda kecil yang ada pada diri kita, hati kita dan lidah kita. Jaga baik-baik dua benda ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan itu, memberitahukan kepada kita betapa pentingnya dua benda ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan sempurna keistiqomahan iman seseorang hamba
Jadi keimanan kita ini harus selalu diasah, harus selalu kita jaga. Dan itu ditentukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan istiqamah, tidak akan sempurna keistiqomahan iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai dia mengistiqomahkan hatinya. Hati kita ini adalah malikul a'dha. Hati kita ini adalah rajanya anggota tubuh kita. Dan semua saya kira kita hafalkan hadis itu. Inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kita ini ada sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Yang dimaksud itu adalah hati kita, yang apabila dia baik, yang lain ikut baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kualitas keistiqomahan iman kita ini ditentukan dengan keistiqomahan hati kita. Tetapi tidak berhenti di situ para jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan keistiqomahan hati itu tidak akan maksimal kecuali disertai dengan keistiqomahan lisan, keistiqomahan lidah kita ini, benda kecil ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka tugas kita jaga kedua benda ini baik-baik. Dan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini bukan hanya sekedar melatih kita untuk menahan syahwat kita, tetapi lebih daripada itu, Ramadan ini sebenarnya saumul qalbi, melatih kita untuk berpuasa hati, melencengkan, menghilangkan ketergantungan hati kita kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersihkan hati kita dari segala penyakit yang dapat merusak kebersihan hati kita. Qalbun salim, hati yang bersih inilah yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak lagi bermanfaat harta yang kita miliki, keturunan yang hebat yang kita miliki tidak akan lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Kemudian yang kedua adalah lidah kita. Jaga baik-baik, jaga baik-baik lidah kita. Gara-gara lidah seseorang bisa tergelincir pada jurang kebinasaan. Maka ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi lebih daripada itu juga menjaga saumu al-lisan. Bagaimana kita berpuasa, mempuasakan lisan kita. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, beramal di atas kedustaan itu, maka Allah tidak memiliki kepentingan meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan hati dan sekaligus juga memberikan kepada kita keistiqomahan lisan. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.